Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar. Masih bersama kita tafsir daripada surat At-Taubah. Hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-101, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah ya, membeli dari orang-orang mukmin diri mereka, harta mereka. Allah Subhanahu wa taala beli dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Apa yang mereka lakukan? Allah katakan yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Ini adalah janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala fit Taurah, di dalam kitab Taurat wal Injil, dan kitab Injil wal Quran dan Al-Quran. Wa man aufa bi ahdihi minallah, dan siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala yang berjanji, maka fastabshiru, maka bergembiralah bibai'ikum alladhi bay'atum, dengan jual beli yang telah kalian lakukan. Karena apa? Wadzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kita bahwasanya Allah akan memberikan ganti atas diri seorang hamba yang ia rela korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala, atas harta mereka, keimanan mereka yang kuat sehingga mereka memegang janji Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan berbagai macam cobaan dan ancaman dan godaan yang ada di depan mereka. Mereka relakan itu semua dengan penuh keimanan. Mereka korbankan harta diri mereka, semua yang mereka punya, untuk mendapatkan karunia dan kemuliaan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji di sini diganti dengan surga. Allah ganti dengan yang lebih baik
dari apa yang dipersembahkan oleh seorang hamba berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini membeli mereka dengan harga mereka dengan balasan yang sangatlah mahal. Walaupun sebenarnya pemberian surga kepada mereka tidak setimpal dengan apa yang mereka lakukan, tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka keluarkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi menceritakan tentang sahabat yang mulia Abdullah bin Rawah. Ia pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Aqabah, "Ishtarit li Rabbika wa li nafsika ma syi'ta." Berikanlah syarat kepada Rabbmu dan kepada dirimu sendiri apa yang kau kehendaki. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ashtaritu li Rabbi." Aku mensyaratkan untuk Rabbku, "An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a." Agar kalian selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum. Dan aku mensyaratkan untuk diriku agar kalian menjagaku sebagaimana kalian menjaga diri-diri kalian dan harta-harta kalian. Para sahabat bertanya, apa yang akan kita peroleh jika kami mengerjakan syarat yang engkau inginkan itu? Maka beliau menjawab, al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah cukup, lebih daripada cukup sebagai balasan setiap apa yang mereka korbankan, harta mereka, keluarga mereka, bahkan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Mereka yang mengetahui tentang hakikat surga, mereka mengatakan ini adalah jual beli yang menguntungkan. Dan mereka berjanji untuk tidak akan membatalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan apa? Dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik hasilnya mereka fayaqtulun, mereka bisa membunuh musuh-musuh mereka, atau mereka yang menjadi korbannya. Fayuqtalun, mereka terbunuh. Ya. Maupun mereka membunuh atau terbunuh, maka kedua hal tersebut menjadi kebaikan bagi mereka. Disebutkan dalam Sahihain, "Fatakaffalallahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa al-jihad fi sabilihi wa tasdiqun bi rusuli bi an tawaffahu ay yudkhilahu al-jannah aw yurji'uhu ila manzilihi alladhi kharaja minhu na'ilan manala min ajrin wal aw ghanimah." Subhanallah. Dua hal yang kedua-duanya terdapat kebaikan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang keluar di jalan Allah fisabilih, di mana yang niatnya ketika dia pergi tidak ada kecuali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan rasulnya yang Allah utus. Kalau ia meninggal, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Kalau dia selamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikannya ke rumah di mana ia berangkat dengan memperoleh pahala dan juga memperoleh ghanimah, yaitu harta rampasan
perang ketika dia memenangkan peperangan itu. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Penegasan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang janjinya itu. Bahwasanya janji ini itu tercantum, janji yang benar di dalam Taurat dan Injil dan juga Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Rasulnya. Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, di dalam Injil dan Al-Quran. Dan barang siapa yang menepati janjinya itu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menepatinya dan tidak akan mengingkarinya. Wa man awfa bi ahdi minallah. Siapa yang lebih menepati janji kecuali Allah Subhanahu wa taala? Allah tidak pernah mengingkari janji. Wa man asdaqu minallah haditha. Di Quran surat An-Nisa ayat 87. Siapakah yang lebih benar perkataan dari Allah? Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala ini sepatutnya bergembira dengan jual beli yang mereka telah lakukan berupa kemenangan yang besar. Astabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kalian lakukan, dan itu adalah al-fawz al-'adzim, kemenangan yang besar. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah menyelisih janjinya akan memenuhi perjanjian itu kepada mereka berupa surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang jiwa dan hartanya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itu sifat-sifatnya adalah at-taibun. Mereka adalah orang-orang yang bertobat. Al-abidun, yang beribadah. Al-hamidun, mereka suka memuji Allah Subhanahu wa taala. As-saihun, mereka melawat. Ar-raki'un as-sajidun, mereka ruku, mereka sujud. Mereka juga al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mereka berbuat yang ma'ruf, yang baik yang Allah perintahkan, dan mereka juga mencegah perbuatan yang mungkar yang Allah Subhanahu wa taala benci. Wal hafiduna li hududillah, dan mereka juga memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah kepada mereka kabar gembira kepada orang-orang mukmin itu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman yang jiwa dan hartanya telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempunyai sifat-sifat yang terpuji, mempunyai karakter yang mulia. Mereka adalah at-taibun, orang-orang yang bertobat. Bertobat dari segala macam dosa yang mereka lakukan. Mereka meninggalkan perbuatan yang keji, yang Allah Subhanahu wa taala murka. Mereka tinggalkan semuanya. Mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia itu khata'un, ya, melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Apapun, tidak ada seorang yang tidak lepas daripada kesalahan itu. Maka kita perlu
sifat ini, sifat orang-orang yang bertobat, yang Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat berikan kabar gembira kepada orang-orang tersebut. Sifat mereka yang lain adalah al-abidun. Mereka suka beribadah, senantiasa beribadah kepada Rabb mereka. Memelihara ibadahnya itu dengan istiqamah. Ya, ibadah baik berupa ibadah lisan atau ibadah eh, anggota tubuh dan ibadah amal-amal lainnya. Mereka selalu meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan di dalam ibadah. Sehingga apa? Mereka selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kemudahan dalam ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka selalu mengatakan di salat-salat mereka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja menyembah dan hanya kepada Allah sajalah mereka meminta pertolongan. Mereka beribadah untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan mereka minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dimudahkan dalam ibadah. Mereka juga al-hamidun. Mereka muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujian selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya memudahkan mereka untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Karena tidaklah ada kemampuan seorang hamba kecuali kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga apa? Selalu dikatakan alhamdulillah. Ini semua min fadli Rabbi. Adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk dia selalu memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. As-saihun, ada yang mengatakan as-saihun yang berpuasa. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati hal-hal tersebut pada istri-istri yang berpuasa. Ya, istri-istri Nabi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala as-saihat dan istri-istri yang berpuasa. Demikian juga mereka ruku dan sujud. Ya, pada Allah Subhanahu wa taala mereka memperbanyak ibadah salat. Karena itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Ya, kewajibannya langsung dari langit yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ar-raki'una as-sajidun, yang mana dengannya mereka bisa memberi manfaat kepada makhluk setelah selesai mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk daripada uh, ketaatan yang mereka lakukan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala setelah ketaatan kepada penciptanya. Sehingga apa, mereka memerintah, menyuruh orang kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah seorang untuk melakukan yang mungkar. Dengan tentunya dimulai dari diri mereka sendiri. Dari mana mereka tahu halal dan haram, baik dan buruk? Tentunya dengan belajar menuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga setelah tahu, mudah-mudahan mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Dan menasihati saudaranya, ya, teman-temannya kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah Subhanahu wa taala larang daripada kemungkaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan sifat-sifat yang mulia ini yang dimiliki oleh seorang hamba, mereka pantas untuk mendapatkan kabar gembira, wabasyiril mu'minin. Dan sampaikanlah kabar gembira itu kepada orang-orang
yang beriman, yang mencakup semuanya keimanan itu. Jadi seluruh kebahagiaan yang menghiasi diri seorang dari hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini, itulah yang bisa membawanya kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia sebelum kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat beralih berkenaan dengan larangan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun terhadap orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ما كان للنبي والذين آمنوا tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan juga orang-orang yang beriman mereka ayastaghfiru lil musyrikin untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba. Walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabat kerabat mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka neraka jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengucapkan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi." Ya, berkenaan permintaan ampun Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya itu illa an mau'idatin wa'adaha iya. Tidaklah hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Tetapi falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu. Tapi setelah Ibrahim mengetahui dengan jelas bahwasanya ayahnya itu adalah aduwwu lillah, musuh Allah Subhanahu wa taala, maka tabarra'a minhu. Maka Ibrahim berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Dan sesungguhnya Ibrahim itu adalah sangat lembut hatinya dan juga penyantun. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangan seseorang untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang musyrik walaupun dia karib kerabat kita. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim setelah mengetahui bahwasanya ayahnya itu adalah musuh Allah, maka dia berlepas diri untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib dari ayahnya, ia menceritakan eh, apa namanya kisah daripada Abu Talib ketika ia menjelang kematian. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya karena dia pamannya yang menolongnya, membantunya dengan harta, ya, dengan eh, apa yang ia punya, ya, dari kekuasaan, ya, bahkan dari kaumnya, kaum kerabatnya, ya, yang mendengar perkataannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya ketika ia akan didatangi kematian.
Ketika itu Abu Jahal juga datang, si saudara kan. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah ternyata sedang berada di sisinya. Kemudian Nabi bersabda, Ayam, wahai pamanku. Ya, perkataan yang subhanallah. Sangat lembut kepada pamannya. Beliau mengatakan, Qul la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kalimatun uhajulaka biha indallah. Sebagai kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata, Hai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib? Maka ini diulang-ulang sampai Abu Talib pun berkata di akhir hayatnya dengan mengatakan bahwasanya aku tetap memeluk agama Abdul Muttalib. Maka Nabi mengatakan la astaghfiranna laka ma lam anha ank. Ya, saya akan memintakan ampun kepadamu kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu selama aku tidak dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan makanan lin nabi alladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul haqq. Maka bisa dikatakan kisah ini ya merupakan asbabun nuzul daripada ayat ini. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang beriman itu memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan pada saat itu juga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Tapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Ahmad ya, juga meriwayatkan dari Ibnu Buraidah dari ayahnya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ya, yang menceritakan bahwasanya kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami tengah dalam suatu perjalanan. Lalu beliau menghampiri kami dan kami berjumlah sekitar 1.000 orang penunggang. Kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat salat. Setelah itu beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dengan kedua mata yang berlinang air mata. Kemudian Umar Al-Khattab mendekati beliau, eh, membelanya, ya, bahkan mengatakan dengan perkataan bapak dan ibunya dalam menjadi tebusan. Apa yang terjadi padamu ya Rasulullah sampai engkau menangis? Beliau menjawab, Inni sa'altu Rabbi azza wa jalla fil istighfar li ummi falam ya'dan li. Sesungguhnya aku telah memohon kepada Rabbku agar aku dibolehkan memohonkan ampun untuk ibuku. Falam ya'dan li. Namun Allah tidak mengizinkanku. Fadama'at aynaya rahmatullaha minan nar. Maka kedua mataku berlinang dengan air mata karena merasa kasihan kepada ibuku dari api neraka. Wa inni kuntu nahaitukum an thalath. Dan sesungguhnya aku melarang 3 hal kepada kalian. Nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur. Maka fazuruha. Sekarang berziarah kalian. Karena apa? Litudzakirakum ziyaratu khairah. Ya. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada kebaikan. Wa nahaitukum an luhumil adahi ba'da thalath. Aku juga pernah melarang kalian memakan daging kurban setelah 3 hari.
fakulu wa amsiku ma syi'tum. Maka sekarang makanlah dan simpanlah sekehendak kalian. Karena pada waktu itu masa paceklik kurangnya makanan, maka tidak boleh eh, lebih dari 3 hari, harus langsung dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ada harta masuk kepada kaum muslimin sehingga mereka bisa menahannya untuk hari-hari ke depannya untuk mereka. Wa nahaitukum 'anil asyribati fil awiyati. Dan dulu aku juga pernah melarang kalian minum dari bejana secara langsung. Fashrabu fi ayyi wi'a'in syi'tum wala tashrabu muskiran. Sekarang minumlah dari bejana apapun yang engkau sukai dan janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalhah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas mengenai ayat ini tentang orang-orang yang memohonkan ampunan bagi mereka sehingga ayat ini turun. Kemudian apa? Mereka menahan diri untuk tidak memohon ampunan bagi orang-orang yang sudah meninggal di antara mereka. Tapi mereka tetap memohonkan ampun kepada orang-orang yang masih hidup sehingga mereka meninggal dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi. Ya. Berkenaan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya. Mengenai ayat ini ya, Al-Imam Qatadah mengatakan bahwasanya beliau diceritakan kepada kami bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Nabi Allah, ya Nabi Allah, sesungguhnya di antara orang tua kami terdapat orang yang berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi, membantu orang yang kesusahan, dan memenuhi jaminan. Apakah kami boleh memintakan ampun bagi mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bala, boleh. Wallahi inni la astaghfiru li abi kama astaghfara Ibrahimu li abi. Sesungguhnya aku pun memintakan ampun untuk ayahku sebagaimana Ibrahim juga memintakan ampun untuk ayahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik walaupun orang musyrik itu kaum kerabat kaum kerabat mereka sesudah jelas bagi mereka bahwasanya mereka orang-orang musyrik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan perihal apa yang dilakukan Ibrahim kepada ayahnya yaitu mintakan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah wa makan istighfaru Ibrahim li abihi. Sedangkan masalah permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada hal lain karena memenuhi janji. Tapi setelah nanti Ibrahim mengetahui bapaknya penghuni neraka jahim, dia tabar aminuh. Ya, berlepas diri dari memintakan ampun kepada bapaknya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada cerita yang lain dari Ibnu Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang seorang Yahudi yang meninggal dunia. Ia mempunyai seorang anak muslim, tapi ia tidak ikut pergi mengantarkan orang tuanya. Kemudian hal ini diceritakan kepada Ibnu Abbas. Maka ia pun mengatakan yang seharusnya ia lakukan adalah menghantarkannya, menguburkannya, mendoakan kebaikan baginya selama ia masih hidup. Dan jika ia sudah meninggal, maka ia serahkan pada keadaannya. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Maka istighfaru Ibrahim li abi illa amma wa'idatin wa'adaha iyyah. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah, tabarra'a min." Ya. Yang berarti apa? Ketika mati dalam kekafiran, maka tidak boleh didoakan. Karena kalau masih hidup kan masih bisa didoakan supaya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah meninggal sudah jelas kalau dia tidak beriman maka tidak boleh didoakan. Ada hadis sahih ya yang disebutkan di atas itu berkenaan dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
yang hendak ditujukan kepada pamannya, ya. Bahwasanya dari Ali yang menceritakan ketika Abu Talib meninggal dunia, mau katakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pamanmu yang sudah tua lagi saat itu telah meninggal dunia." Maka beliau mengatakan, "Idhab fawarihu wala tuhaddithanna syai'an hatta ta'tini." Pergi dan jangan bicara apapun sehingga engkau datang padaku. Atau bin Abi Rabah, ya, ya, jadi Imam Ibnu Katsir menyebutkan banyak asar berkenaan dengan ini. Dia mengatakan, aku tidak meninggalkan sholat jenazah atas seorang dari ahlu kiblah, meskipun atas seorang wanita Habasyah yang hamil karena akibat perzinahan, karena perzinahan itu tidak mengeluarkan seorang dari daerah Islam. Karena aku, dia katakan, tidak pernah mendengar Allah menghalang-halangi sholat kecuali dari orang-orang musyrik. Maka nabi walladzina amanu ayastaghfirul musyrikin. Dia berdalih dengan ayat-ayat ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kenapa Nabi Ibrahim itu mendoakan ayahnya, karena belum mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala tentang ayahnya meninggal dalam kekafiran dan merupakan penduduk uh, Ashabil Jahim. Tapi ketika dia mengetahui bahwasanya dia berlepas tabarra'ah minhu. Dia meninggal berlepas diri. Jadi ketika ayahnya meninggal dunia, baru dia melihat dengan jelas bahwasanya ia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan aduwwulillah. Baru berlepas diri tidak mendoakan ayahnya. Dan Ibrahim subhanallah Allah sebutkan sifatnya inna Ibrahim la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan lagi penyantun. Jadi al-awwah disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah orang-orang yang berdoa. Ya, orang-orang yang tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya. Nabi Ibrahim itu orang yang lembut hatinya dan lagi maha lagi penyantun. Ya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masalah ini masalah yang lumayan berat ya. Tetapi memang eh, agama kita ini ya, berlandaskan dalil tentang boleh dan tidaknya seseorang mendoakan ya, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita ya, dengan kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, ingin kita harapkan dia kebaikan. Makanya ketika mereka masih hidup, kita berusaha untuk eh, mendakwahi semampu kita. Karena pada hakikatnya jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW saja berdakwah kepada pamannya sendiri yang menolongnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi yakni hidayah tabligh, menyampaikan saja hidayah untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tapi hidayah taufik, hidayah yang menjadikan seorang masuk Islam atau tidaknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Jalannya para nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam keislaman, ya, mengistiqamahkan kita dalam keimanan dan mewafatkan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga kita bisa khuzul khatimah dan berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan ikhwas sekalian. Kalau ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak salahnya, datangnya dari kami. Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.